Halo Facialectiners. Nah, pagi ini pagi yang agak mendung nih. Waduh, suara saya Serak-serak basah. serak-serak basah. Ini agak kesehatan kita ini memang lagi musimnya, musim penyakit. Nah, jadi untuk Facianers, Facialectica, teman-teman harus jaga kesehatan ya. Karena memang cuaca di Pontianak lagi kurang bersahabat dengan kita. Nah, ini di episode Facialectica kali ini saya ditemani sama Bu Anggita. Bu Anggita ini dosen di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi buat masyarakat di sana jangan lupa ayo kuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ada juga nanti Prodi Hukum Keluarga. Jadi di sini Fakultas Syariah ada dua prodi. Jadi jangan lupa kuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan di Hukum Keluarga Islam. Oke, untuk Facialectica episode kali ini kita mau bahas tentang kasus yang lagi viral, yang hangat nih, banyak dibicarakan netizen. Ini karena mereka berdua ini adalah public figure yang sebenarnya dicintai lah gitu ya, sangat dicintai oleh masyarakat. Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ada kasusnya yang baru-baru ini, kasus dugaan terjadinya tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya ini. Nah ini yang membuat publik nih bingung bertanya-tanya kan. Padahal kan di dalam beberapa penelitian itu kasus-kasus KDRT itu banyak kali diungkap sebagai penyebabnya itu adalah faktor ekonomi. Ya kan banyak sekali yang mengungkap bahwa faktor ekonomi itu yang menyebabkan sering terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dalam kasus ini rupanya ya walaupun ini memang masih dugaan ya. Ini kan masih dugaan. Masih artinya ini kan belum, kita tetap menganut asas praduga tidak bersalah gitu kan, dalam hukum kita menganut asas praduga tidak bersalah. Cuman kita mau membahas bahwa memang KDRT itu menjadi suatu problem sebenarnya, problem sosial ya, yang sangat relate lah dengan kehidupan kita. Banyak kasus yang terjadi di sekeliling kita, bahkan mungkin dari Facialectiners, dari Facianers sendiri mungkin pernah mengalami hal yang serupa gitu. Tapi karena tidak menyadari. Karena ini kan lekat dengan kehidupan kita. Nah gitu kita mau ngobrol tentang KDRT. Kenapa sih sebenarnya kekerasan itu sering terjadi di dalam rumah tangga, itu domestic violence itu sering terjadi. Nah gimana? Oke. Sebelumnya kita luruskan dulu nih bahwa kenapa bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Pada dasarnya di dalam kehidupan, baik itu di dalam rumah tangga ataupun di dalam lingkungan pekerjaan, kita harus ada namanya kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender ini adalah sebenarnya memposisikan hak dan tanggung jawab baik dari kaum pria dan kaum wanita itu setara. Jadi pada dasarnya tuh kesetaraan gender tuh bukan berarti wanita ingin di atas laki-laki ya. Gitu. Bukan perempuan ini ingin melakukan bahwa mereka yang terhebat, tidak. Dalam arti setara itu adalah jikalau laki-laki bisa lanjut sekolah S3, maka perempuan juga bisa S3 ya. Kalau misalnya perempuan bisa laki-laki bisa naik kendaraan, perempuan juga bisa. Artinya memiliki kesamaan, bahwa tidak ada perbedaan, memberikan kesempatan yang sama terkait dengan hak dan tanggung jawab. Nah, yang membuat banyak sekali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah paradigma atau sugesti ya, dan dalam suami atau istri, bahwa laki-laki itu tuh cenderung memiliki karakter yang kuat ya, fisiknya kuat ya, dan perempuan itu cenderung memiliki karakter yang lemah lembut, sehingga membuat wanita ketika terjadi suatu benturan atau suatu salah paham di dalam rumah tangga, itu membuat laki-laki bisa memainkan peran fisiknya kepada perempuan. Ini benturan antara maskulin dan feminin. Iya betul. Sehingga perempuan ketika misalnya ketika suami melakukan tamparan ya, bentuk fisik ini kepada perempuan, si perempuan nggak bisa melakukan apa-apa, lalu mengatakan saya lemah. Tidak, jangan sugestikan kepada diri sendiri bahwa kita lemah, bahwa kita bisa ya menangkis, meminimalisir bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa dipilah ya. Kalau laki-laki sudah melakukan kekerasan, perempuan juga harus bisa memprotektif. Iya, memprotektif. Jadi memang ada paradigma ya, anggapan dari masyarakat kita itu bahwa ya kalau perempuan itu harus taat gitu sama suami. Artinya suami berhak, misalnya dengan doktrin taat itu, suami itu punya kuasa penuh terhadap apapun tindakan dari istri. Nah, itu biasanya sering terjadi. Jadi misalnya kalau istri itu ternyata bagi suami ya, menurut kacamata dan paradigmanya, suami sudah melakukan pelanggaran gitu kan, suami itu kayak seolah punya kuasa gitu, punya kuasa untuk melakukan kekerasan ya kan, dengan dalih bahwa ini bentuk
ini salah satu bentuk apa ya? Bukan. Bukan cuma teguran, apa ya, kayak pembinaan gitu ya, membina istri gitu ya. Ini gimana nih? Oke, memang benar, dalam kan masing-masing rumah tangga berbeda. Benar ketika misalnya perempuan, kami kaum perempuan salah aturan, boleh diberikan teguran, ya berupa fisik boleh. Dalam arti misalnya ya cubitan, ya pukulan. Tapi cubitan yang sayang Ya, gitu cubitan ya. sayang, Bukan pukulan cubitan sayang. yang Bukan kategori cubitan ataupun tamparan, bahkan tendangan kepada kaum wanita, gitu kan. Jadi memberikan pelajaran fisik yang cukup memberikan dampak psikis, tidak seperti itu, karena itu bukan kategori pembinaan. Kalau pembinaannya seperti itu fisiknya, maka pada dasarnya perempuan akan cenderung melakukan perlawanan di dalam hati. Iya. Hari ini oke, kamu yang menang untuk bisa melakukan pembinaan. Suatu saat saya yang akan menang, tidak ke kamu, bisa jadi ke anak-anaknya pembalasannya. Makanya kalau cubitan tuh ya kategorinya yang nama suami istri ya cubitan sayang, pukulan sayang, seperti rangkulan sayang lah, ya kan, memang diperbolehkan, tapi dengan kaidah-kaidah yang sesuai, yang tidak merusak. bisa dipraktikkan kayak gimana tuh? Tapi intinya selalu ada nada sayang di situ. Iya, Bukan dalam betul. artian memukul betulan, bukan dalam Betul. artian mencubit betulan kali ya, tapi Ya, kayak bercanda-bercandaan gitu aja kali Iya. ya. Bercanda-bercandaan ya mungkin yang sudah nikah udah paham lah. paham ya, tidak memberikan bahasannya dampak psikis deh, ya, Iya, dampak betul. psikis yang membuat trauma terhadap Membuat kaum trauma. wanita di dalam rumah tangga. Karena perempuan itu kan kadang ya, karena kan perempuan kan beda-beda karakternya ya. Iya. Ada yang perempuan itu kalau kita kasarin dikit aja itu udah kayak gelas pecah gitu. Betul. Yang kayak susah untuk diperbaiki. Bisa ada yang mengatakan, ada yang bilang kayak gini, perempuan itu kan tulang rusuk kita. Dia kan kalau bengkok ya kita lurusin lah gitu ya. Ini paradigma dan anggapan dari masyarakat khususnya, karena ini paradigma patriarki itu kuat sekali. Ya, betul. Paradigma patriarki itu sangat kuat dalam masyarakat kita tuh, apa ya, berkembangnya itu sangat kuat gitu. Nah itu. Nah kalau kita lihat di kasusnya Lesti sama Rizky Bilar, ini kan dugaannya Rizky itu mencekik ya, Ya, mencekik, mencekik membanting. kemudian membanting ya. Nah itu sudah ada laporan polisinya, bahkan mungkin sudah divisum ya, pasti Ya, udah sudah divisum di visum. situ. Nah di sini kan ada tentu saja ada undang-undangnya ya, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu undang-undang kalau nggak salah 23 tahun 2004 ya kalau nggak salah, tentang itu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah di situ kan ada 4 model, ada 4 macam jenis kekerasan KDRT. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, dan ada juga penelantaran rumah tangga. Yang kayak tadi dibahas sama Bu Anggita ya. Kalau dalam kasus Rizky dan Lesti ini kan sebenarnya adalah kekerasan fisik ya. Itu ada diatur di situ. Nah, itu ada juga kekerasan psikis. Jadi PKDRT itu sebenarnya luas, ada 4 jenis, bukan cuma kekerasan fisik. Betul. Bahkan kekerasan psikis yang mungkin dari kata-kata yang kasar gitu kan, ya, yang betul. membuat apa ya, pasangan kita kemudian secara psikologi itu kemudian bukan terganggu ya, apa ya istilahnya, Tersinggung. ya mungkin, tapi psikisnya itu membuat dia itu tak bisa berbuat apa-apa gitu, membuat ketakutan, rasa Memberikan ketakutan, tekanan yang kuat gitu. Nah ini yang sebenarnya banyak terjadi. Ya, tanpa disadari, Tanpa itu yang sering disadari. terjadi dalam rumah tangga. Biasa orang-orang anak-anak muda milenial menyebutnya sebagai toxic relationship. Betul. Jadi hubungan yang toksik gitu. Jadi hubungan yang toksik itu apa ya? Yang pasangan itu melakukan berbagai macam kekerasan secara psikis gitu, verbal dalam hal ya, membuat pasangan itu nggak bisa berbuat apa-apa. Terkadang perempuan ini, ya mohon maaf ya, beberapa karakter perempuan yang punya ketakutan terhadap si pasangan laki-lakinya itu nggak berani untuk speak up. Ya, Selalu anggapannya bahwa kalau kita speak up, pertama rasa malu. betul. Rasa malu itu terjadi. Yang kedua, orang-orang itu justru lebih banyak membela si laki-lakinya, kebanyakan ya, karena budaya patriarki itu. Ya, budaya. Orang-orang cenderung menyalahkan perempuannya. Udah perempuan yang jadi korban, malah Perempuannya. viktimisasi lagi berulang kali. Perempuannya menjadi korban. Jadi selalu itu karena anggapan itu, perempuan itu kemudian udahlah, saya nggak mau pasrah aja, Jadi pasrah nerima aja gitu. Padahal sebenarnya speak up itu penting di situ. Ada. Ya. Kalau dari hal-hal berhubungan saja, masa kategori pacaran ya, mereka kaum wanita cenderung pasrah ya, menikmati, dalam kategori menikmati kekerasan verbal dari pasangannya, maka tidak dipungkiri ketika nanti mereka memasuki fase berumah tangga,
kekerasan dalam rumah tangga yang lebih dari verbal, itu akan mereka dapati. Iya. Dan itu bagi mereka sudah biasa saja. Biasa saja. Bukan menjadi suatu kekerasan, tapi ya udah biasa aja. Biasa aja. Makanya mereka udah menerima itu. Betul. Ya. Padahal sebenarnya itu hal yang apa ya? Bagian dari kekerasan dalam rumah tangga Ya, juga. harus diantisipasi Toksik gitu. seperti itu. Antisipasi. Kita jadi untuk semuanya kita harus melawan tuh. Melawan apa namanya? Hubungan-hubungan yang toksik gitu. Nah, memang dari awal penting ketika mau menikah itu sudah harus bicara, ngomong baik-baik gitu kan, bicara baik-baik gitu kan, kemudian saling memahami, saling mengerti gitu ya, mengetahui dulu sisi karakter pasangan satu sama lain, dan yang penting itu. Ada juga jenis kekerasan seksual ya, pemaksaan dalam berhubungan intim, Ya, misalnya betul. si istri ini ya mungkin dalam kasus saya beranggapan gini aja, berasumsi ya, kalau dalam kasusnya Rizky sama Lesti boleh jadi ini kan ada dugaan. Dalam laporan polisi itu ya ada dugaan kekerasan itu dilakukan faktor karena si Lesti ini tahu bahwa si Rizky ini ada selingkuhan, Ya, betul. ya kan, main di belakang gitu ya. Bisa jadi ini kan si Lesti ini kan udah capek lah kerja gitu kan, ngurus anak, dia hamil kan 9 bulan, ngurus anak, otomatis kan perempuan kan psikologinya agak gimana gitu, dalam kondisi itu psikologinya gimana. Mungkin si Rizky ini pengen melakukan, ya mohon maaf ya, pengen melakukan hubungan seksual, tapi Lesti karena dalam tidak posisi ya posisi dia tidak siap secara mental, psikologinya tidak siap, ya mungkin itu jadi faktor juga ya kenapa sampai Rizky itu kemudian selingkuh. Itu ya ini cuma asumsi belaka aja. Ya, tapi terlepas dari itu intinya bahwa dalam PKDRT itu dalam undang-undangnya mengatur ya kekerasan seksual itu pun ya masuk ya, marital rape itu bisa untuk dilaporkan ya. Misalnya si perempuannya dalam kondisi psikologinya belum siap ya karena ngurus anak, lagi hamil, kemudian kerja. Iya kan, dipaksa untuk melakukan hubungan seksual gitu. Itu bisa menjadi bagian dari KDRT juga di situ. Kemudian ada penelantaran rumah tangga yang keempat itu. Ya, contohnya penelantaran rumah tangga itu salah satunya tadi itu yang Bang Gita bilang, si perempuan ini gak diizinin untuk kuliah. Misalnya suaminya ini kan udah S3. Si istri pengen lanjut S3, dilarang, kamu nggak boleh S3, cuman saya gitu. Atau misalnya kerja nih, si laki-lakinya kerja, ya kan, perempuannya kamu nggak boleh kerja, cukup saya saja yang kerja. Pokoknya kamu di rumah aja, ngurus anak ini itu gitu. Nggak boleh kamu kerja. Kalau kamu kerja, pokoknya apa gitu terjadi. Ada ancaman intimidasi. Itu kan kalau dalam undang-undang PKDRT menyebutnya kayak gitu. Itu bagian dari penelantaran rumah tangga juga. Selain mungkin ya tidak diberikan nafkah dan lain sebagainya gitu. Pada dasarnya KDRT itu kan ada poin-poinnya. Nah, tergantung kita lagi sebagai masyarakat yang sadar hukum, kita meletakkan dari mana nih ya? Apakah itu dari kekerasan seksual atau perantaran? Tapi kebanyakan empat ini dalam satu rumah tangga pasti sering terjadi. Cuma tidak disadari. Tidak disadari. Jikalaupun disadari, biasanya masyarakat tuh acuh. Ya udah nggak apa-apa terjadi. Nah, kalau kategori sudah acuh saja, lalu mengatakan nanti kalau sudah terjadi kekerasan yang berbentuk fisik ya, kayak kasusnya Lesti sudah dibanting, dicekik, baru nanti meminta bantuan hukum, perlindungan hukum seperti itu. Tapi pada dasarnya bagaimana hukum bisa membantu membackup ya kalau kita saja sebagai masyarakat hukumnya tidak sadar bahwa kita sudah mendapatkan atau hak kita tuh sudah banyak dirugikan seperti itu. Iya, ini sebenarnya bagian dari fenomena gunung es sebenarnya. Iya, gunung es banget ini. Iceberg phenomenon. Jadi di dalam fenomena gunung es ini sebenarnya di Komnas Perempuan itu sudah merilis 2021 jumlah pengaduan kekerasan dalam rumah tangga itu sampai 2021 itu sudah di angka 500 lebih kasus. Gitu. Itu udah 554 sekian kasus yang diadukan. Itu yang tampak aja. 500 kasus yang terungkap, maksudnya yang terdaftar itu pasti dari 500 itu kasusnya hampir rata sama semua. Sama semua. Dan itu hanya yang terungkap saja. Kita nggak tahu nih yang nggak, orang-orang yang nggak berani speak up ini ada berapa gitu. Nah, bisa jadi lebih dari itu. Sangat makanya ini bagian dari iceberg phenomenon di situ. Nah, gitu. Kira-kira apa lagi yang mau disampaikan? Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT itu tidak hanya juga terjadi dalam rumah tangga, namun juga di dalam dunia kerja. Ya, kategori tadi Pak Fadil bilang bahwa terkait dengan verbal, ketika seseorang berbicara dengan kasar atau memberikan kalimat-kalimat yang tidak baik, itu di dalam dunia kerja itu juga termasuk dalam kekerasan. Nah, cuma pada dasarnya kembali tadi di dalam rumah tangga ataupun dalam dunia kerja cenderung
orang yang mendapatkan perlakuan tidak baik itu cenderung lebih memilih diam dan pasrah. Kenapa? Karena dia berpikir kalau dia melakukan tindakan lebih lanjut akan berdampak nggak atau malah lebih mempersulit dia. Iya. Nah, pada dasarnya tidak perlu takut untuk mengungkapkan kebenaran, atau ketika abang kakak yang di rumah merasakan bahwa kalian mengalami atau ada hak kalian yang tidak kalian dapatkan, itu boleh kalian ungkapkan, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan untuk wanita dan pria untuk bisa di posisi yang sama. Seperti halnya saya sama Pak Fadil sekarang di sebelah saya menjadi seorang dosen, saya juga berhak untuk sebelah dengan Pak Fadil sebagai seorang dosen. Itu memberikan kesempatan bahwa pria dan wanita pada dasarnya bisa setara. Namun bukan berarti saya ingin lebih menjadi pemimpin, kan. Menjadi pemimpin misalnya harus menjadi, Tapi boleh. pada dasarnya nggak Boleh. masalah, cuma tidak melupakan kewajiban sebagai seorang wanita. Nanti kan bang kita jadi dekan kami, jadi rektor kami, kan kami siap nih terima perintah dari Ibu Anggita ini kan. Belum. Kalau kategori itu belum. Dan saya rasa memang dalam Islam bahkan Nabi pun sebenarnya enggak pernah tuh ngajarin laki-laki tuh buat kerasin perempuan, melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nabi itu enggak pernah. Bahkan saya pernah baca nih ya di beberapa buku. Ya saya enggak tahu apakah hadis ini sahih atau tidak. Nanti kita tanya sama yang ahlinya yang hukum Islam, bahwa Nabi itu pernah bahkan menyampaikan bahwa perempuan jangan nikahin sama laki-laki yang kasar gitu, jangan nikah. Nah, itu terlepas dari apakah riwayatnya ini sahih atau tidak, tapi setidaknya ada beberapa doktrin-doktrin dalam hukum Islam yang justru tidak memperbolehkan bahwa dalam rumah tangga itu ada kekerasan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk episode kali ini. Jangan lupa pada Fasilektiners, ayo kuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Assalamualaikum.